Ya, pemirsa, di tengah mahalnya harga beras, ratusan emak-emak di Padalarang, Jawa Barat rela antri sejak pagi demi mendapatkan 10 kilogram beras bantuan dari pemerintah. Ratusan warga sebagian besar mama ini rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras bantuan. 10 kilogram beras bantuan ini diberikan kepada warga yang terdata di kantor pos Padalarang. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya penyaluran bantuan di tengah mahalnya harga beras saat ini. Kantor pos Padalarang menyalurkan beras untuk 12.000 lebih keluarga penerima manfaat di 5 desa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sindikat perdagangan film porno jaringan internasional yang melibatkan pemeran anak-anak terus diselidiki. Hingga saat ini polisi mengungkap ada 8 anak-anak yang menjadi korban konten pornografi. Para korban diincar pelaku dengan cara iming-iming hadiah game. Sindikat perdagangan film porno sesama jenis yang melibatkan pemeran anak-anak terus diselidiki. 8 anak-anak yang menjadi korban konten pornografi kini dalam pendampingan dan rehabilitasi fisik dan psikis oleh Kementerian PPA. Nantinya tentu perlu tidak saja pendekatan kepada anak itu sendiri yang perlu dilakukan rehabilitasi, tapi juga bagaimana orang tua. Ini karena orang tua jadi juga tadi tidak tahu, tidak paham, ternyata dilakukan dan juga ada di rumah. Perdagangan film porno jaringan internasional yang melibatkan pemeran anak di bawah umur terbongkar pekan lalu. Kasus terungkap atas laporan Satgas Pencegahan Kekerasan Anak di Amerika yang menginformasikan adanya penjualan film porno anak dari Indonesia. Kepolisian menangkap 5 tersangka yang memiliki peran berbeda, mulai dari mencari korban anak-anak dengan iming-iming hadiah game, melakukan pencabulan, memproduksi konten film, menjual konten, hingga penyedia fasilitas produksi. Para pelaku mengaku telah memproduksi ribuan foto dan video porno sejak 2022 dan dijual ke luar negeri termasuk melalui jejaring media sosial Telegram. Video berdurasi 3 hingga 5 menit dijual seharga $50 hingga $100. Bahwa ada kurang lebih 1.000 gambar dan kurang lebih 3.000 kalau tidak salah tadi video yang tentu sudah diproduksi, dihasilkan. Memang produksinya dengan secara manual menggunakan peralatan handphone. Para pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, anak-anak kerap kali menjadi korban kekerasan. Salah satunya kasus bullying atau perundungan berupa kekerasan fisik maupun psikis. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Ini ya agak menyedihkan ya, sekarang kayaknya lagi marak, entah emang apa karena sebenarnya dari dulu udah banyak tapi nggak ada medsos, atau emang karena sekarang udah ada medsos jadi semuanya bisa ke blow up gitu. Ya itu sebenarnya dua arah ya, jangan sampai anak kita yang membuli atau dibully ya. Jadi dua-duanya ya, anak kita harusnya dari sekarang atau remaja-remaja dari sekarang tuh dikasih pengertian. Nggak setuju banget sih, karena kan kita juga sebagai orang tua, kita membina anak dan keluarga khususnya itu kan benar-benar harus kita didik dengan baik gitu kan. Jadi nggak setuju gitu, nggak setuju perundungan terhadap anak gitu. Kita kuatin anak kita itu dengan pendidikan agama, terus kita kan tidak juga harus menyayangi, harus saling tolong-menolong sama temannya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya agama, bekal agama yang kuat, pasti kita juga tidak akan membuli seseorang gitu. Tentunya perundungan pelajar itu kan banyak bawa dampak negatif bagi anak-anak. Mari kepada keluarga, orang-orang terdekat, masyarakat sekitar lingkungan, memberikan edukasi, memberikan arahan kepada anak-anak kita.
dengan kejadian ini kayaknya juga ikut prihatin ya. Bukan hanya kali ini kan, sebelumnya juga sudah ada. Jadi mungkin ini pemahaman untuk anak-anak kita di sekolah, dari orang tua, dari guru, bahwa bagaimana bergaul sesama. Jadi yang pertama kan dari rumah ya. Jadi kita harus ada aturan-aturan dari rumah, bahwa kalau ada yang begini jangan ikut, ada yang begini jangan ikut. Nah, begitupun di sekolah. Jadi harus dikasih pemahaman seluruh murid. Sangat-sangat prihatin sekali ya Mbak ya, melihat perilaku anak-anak sekarang ya, terlalu mungkin butuh perhatian kali dari orang tua, mungkin guru-gurunya di sekolah, mungkin lingkungan juga, mungkin butuh perhatian dari orang tua di rumah, dari lingkungan juga, dari sekolah terutama ya, sekolah yang selalu anak di lingkungan sekolah yang harus diperbaiki kali ya. Pemirsa, sidang permohonan pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar hari ini di Pengadilan Jakarta Selatan. Sidang lanjutan hari ini digelar dengan agenda kesimpulan dari runtutan hasil sidang selama 6 kali. Dalam sidang, jurnalis senior Aiman Wicaksono dan kuasa hukumnya menyampaikan beberapa poin sebagai bahan pertimbangan, terutama terkait penyitaan barang milik Aiman yang tidak sah dan melanggar KUHP. Di mana setelah agenda kesimpulan, sidang putusan pra-peradilan Aiman Wicaksono akan digelar besok Selasa 27 Februari 2024. Bukan permintaan kepada termohon. Sekali lagi tadi seperti yang disampaikan juga oleh Bung Vincent, ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya untuk mendongkrak sektor pariwisata melalui sektor sport, tourism atau wisata olahraga. Salah satunya dengan menggelar berbagai event lari maraton yang digelar di berbagai kota besar di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno turut berpartisipasi dalam ajang lari maraton Pontianak City Run di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak City Run merupakan bagian dari sport tourism yang tengah dikembangkan Kemenparekraf untuk menyedot wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi saya sangat mendukung ini yang disebut sebagai sports tourism, pariwisata berbasis olahraga yang akan ada dampak kesehatan, akan ada dampak juga untuk pariwisata dan juga akan ada dampak untuk ekonomi karena UMKM juga ditampilkan di sini. Pontianak City Run diikuti 3.500 peserta dari dalam maupun luar negeri. Terdapat 3 kategori lomba sesuai dengan jarak tempuh, yakni 5K untuk jarak 5 km, 10K untuk jarak 10 km, dan 21K untuk jarak 21 km. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar iNews melaporkan.